Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Hendra Sobarna, channel yang menceritakan kisah-kisah ataupun alur cerita dan sinopsis film-film baik dari film mancanegara ataupun film-film lokal Indonesia. Nah, kali ini channelnya Hendra Sobarna akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Super Didi. Namun, sebelum kita ke alurnya, lebih baik kalian support dulu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari channelnya Hendra Sobarna. Karena, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kita ke intro terlebih dahulu. Jadi di channelnya Hendra Sobarna kali ini akan menceritakan film yang berjudul Super Didi. Nah, Super Didi ini adalah sebuah film drama komedi keluarga Indonesia garapan rumah produksi Muti Didi Film yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan Adis Kail Iurahma. Naskah film ini ditulis oleh Budita Arini, film dibintangi oleh Vino G. Sebastian dan Karina Nadila, serta banyak juga artis-artis pendukung seperti Ira Meyasopa dan Matias Mucus. Nah, di film Super Didi ini memperkenalkan dua bintang cilik pendatang baru yang bernama Anjaniku Reni dan Avila Raina. Nah, proses pengambilan gambar di film Super Didi ini dilakukan di daerah Jakarta, Sentul, dan Hong Kong. Nah, film Super Didi ini sudah rilis pada tahun 2016. Jadi ini terbilang film lama sebenarnya. Jadi buat kalian yang belum pernah nonton filmnya Super Didi, kalian boleh nonton dulu, baru nanti nonton video ini. Tapi jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar gitu, apa yang kalian dapatkan dari film Super Didi ini. Karena di film Super Didi ini menceritakan tentang seorang ayah atau seorang ayah muda yang bekerja sebagai arsitek yang harus mengurusi kedua putrinya yang sangat banyak sekali kegiatan. Nah, karena seorang istri yang diperankan tadi siapa namanya ya, gue lupa, dia harus pergi ke Hong Kong untuk menemui sahabat kecilnya gitu. Nah, gue akan ngebahas tentang karakter-karakter di film Super Didi ini gitu. Oke, mungkin yang pertama gue akan ngebahas tentang karakter si Arka. Si Arka ini yang diperankan oleh si Vino G. Sebastian. Si Arka ini adalah salah seorang ayah muda yang bekerja sebagai arsitek yang harus mengurusi kedua putrinya karena istrinya itu yang bernama Wina yang diperankan oleh Karina Nadila, ia harus pergi ke Hong Kong untuk menemui teman masa kecilnya gitulah. Nah, si Arka ini harus mengurusi kedua putrinya yang setiap hari penuh dengan kegiatan. Tidak hanya mengantarkan ke sekolah saja nih si Arka ini, tapi juga menemani les balet, latihan teater, dan yang menurut gue agak sedikit nyentil gitu tuh pas dia menggantikan istrinya hadir di arisan ibu-ibu muda sosialita. Karena si Arka ini dia harus mengikuti konsep kayak dress code yang sudah dibuat oleh si ibu-ibu muda itu. Jadi si Arka ini harus dandanan perempuan gitu, dia pakai wig, terus dia pakai baju juga ala-ala tahun 90-an gitulah ya. Terus kondisi semakin sulit nih si Arka ini ketika di kantor si Arka juga mendapat proyek besar bernilai triliunan rupiah. Ia menghadapi dua pilihan antara karirnya atau anak-anak dan keluarganya. 2 minggu terasa singkat untuk deadline proyek besar untuk si Arka, karena si Arka ini oleh bosnya itu dikasih deadline hanya 2 minggu untuk menyelesaikan proyeknya itu. Karena klien itu kan harus minta
kita mempresentasikan apa yang kita kerjakan gitu. Nah, sedangkan si Arka di 2 minggu itu dia harus mengurusi anaknya. Jadi kayak dia bingung nih antara gue memprioritaskan apa nih, siapa yang harus gue prioritaskan, antara anak-anak atau kerjaannya yang ini dikejar oleh deadline gitu. Nah, kalau ngomongin karakter, karena apa ya, peran-peran si Pinoge Sebastian menurut gue udah keren ya, karena udah nggak bisa diragukan lagi gitu. Apapun perannya si Pino itu dia bisa banget gitu. Dia di film ini, di filmnya Super Didi, dia juga berperan sebagai ayah muda yang menurut gue keren, dan dia bisa menjadi apa ya, pengganti seorang istri gitu. Nah, lain lagi dengan karakternya si Wina ini. Kalau gue kayak, buat apa sih gitu dia harus nyamperin apa ya, temennya yang ada di Hong Kong gitu. Padahal si Wina juga harus mempersiapkan pertunjukan anaknya yang sekitar 2 mingguan lagi akan pentas gitu. Nah, di suatu scene pada malam hari, si Wina itu ditelepon oleh temennya dari Hong Kong bahwa rumah tangga mereka itu sedang apa ya, sedang dilema atau sedang di ujung tanduk gitu. Nah, si Wina ini karena mungkin ngerasa bahwa temannya ini sudah apa ya, sudah membuat si Wina dan si Arka ini menjadi seorang istri gitu, kayak mungkin bahasa kasarnya temannya ini mak comblangnya mereka gitu. Jadi ya udah kayak mau belas budi gitu loh, balas budi. Akhirnya dia datang. Cuman yang buat gue kayak kesentil, kenapa dia harus memilih temennya gitu, jauh-jauh dia datang ke Hong Kong. Padahal persiapan anaknya untuk teater itu juga tinggal beberapa minggu lagi gitu. Jadi kayak kalau di sini gue ngelihatnya kayak ini dia nggak terlalu apa ya, tidak memprioritaskan keluarganya dibanding temennya gitu. Jadi dia malah memilih temennya gitu. Nah, tapi yang sangat nyentil lagi, gue yang kadang berpikir bahwa di film ini kenapa sih mesti ada peran yang anak kecil nih, anaknya si Arka ini, gue lupa namanya siapa, antara si siapa tuh tadi nama anaknya itu. Dia tuh kayak mencintai temennya gitu. Maksud gue tuh, gue nggak tahu deh dia ini TK atau SD gitu, tapi menurut gue ini kayak menonjolkan bahwa kenapa mesti ada menyukai lawan jenis di usia dini banget gitu, kayak menonjolkan itu. Karena anaknya si Arka ini kan dia bukan mencintai, dia menyukai atau mengagumi temennya yang cakep gitu sih. Siapa, gue lupa namanya. Tapi di situ tuh kayak dia kayak malu-malu gitu ngeliatin si itu. Terus dia sampai ngomong bahwa dia mengagumi dan dia menyukai si anak laki-laki tersebut gitu. Nah, di film Super Didi ini juga peran Ira Maya Sopa dan Matius Mucus menurut gue jadi di sini apa ya, bumbu komedinya dia dapat gitu di film Super Didi ini. Karena memang Mbak Ira Maya Sopa dan Matius Mucus juga itu kan aktor-aktor keren gitu ya, aktor lama. Terus kita juga nggak bisa meragukan lagi acting mereka gitu. Iya, ada di salah satu scene yang ketika si Arka sedang meeting bersama timnya, lalu si Arka dapat telepon dari supirnya bahwa anaknya yang terakhir itu mengalami kecelakaan, jatuh dari tangga. Nah, si Arka ini langsung pergi meninggalkan ruangan meeting tersebut. Dia langsung ke rumah sakit menemui anaknya untuk melihat kondisi anaknya, apakah anaknya baik-baik saja atau malah parah gitu. Namun ternyata dokter mengatakan bahwa kondisi anaknya itu tidak begitu parah. Kemungkinan malamnya itu harus sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Tidak lama kemudian para rekan kerjanya atau timnya itu datang ke rumah sakit. Nah, disinilah si Arka itu berbicara kepada timnya bahwa dia akan mundur dari proyek yang diberikan oleh bosnya tersebut. Namun para teman-temannya itu meyakinkan bahwa Arka
si Arka itu masih mampu gitu untuk melanjutkan si proyek tersebut. Nah, teman-temannya ini mempunyai ide bahwa semua kerjanya itu dilakukan di rumahnya si Arka, agar tujuannya si Arka bisa fokus kerja dan juga bisa fokus mengurusi kedua anaknya itu. Nah, lalu si Arka menerima lagi dan menyetujui itu. Dari film Super Didi ini kita banyak belajar bagaimana seorang suami juga bisa mengurusi anak dan keluarga dan juga bisa menggantikan seorang istri. Kayak gitu sih, dan film ini keren menurut gua. Oke, segitu dulu video dari channelnya Hendra Sobarna. Namun sebelum gua pamit, gua akan mengingatkan kembali bahwa kalian tetap support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channelnya Hendra Sobarna. Oke, kalau gitu gue pamit undur, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.